Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan saya akan berbicara mengenai lini belakang kita, terutama seperti yang ada di belakang saya, Jordi Amat, ya, untuk menghadapi Burundi dalam pertandingan Sabtu 25 Maret 2022. Ini akan bertarung di Stadion Patriot Candrabaga di kota Bekasi. Pertandingan itu sendiri akan disiarkan langsung oleh Indosiar pada jam 20.00. Ya, mungkin diberikan waktu buat pemain-pemain yang berbuka puasa sehingga mereka punya tenaga ya setelah berpuasa, dan mereka akan bertarung ya, memperkuat tim Merah Putih, tim nasional senior kita di bawah Sintayong dalam duel di laga pertama dari dua laga di friendly match atau FIFA Match Day ini. Ya, semoga kita mendapatkan hasil positif, hasil terbaik sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pemain tim nasional Indonesia, para ofisial tentunya dengan STY dan seluruh masyarakat pencinta sepak bola tim nasional yang menghendaki bahwa hasil positif itu tentunya adalah kemenangan. Nah, ini juga yang diinginkan oleh seorang Jordi Amat. Dia sudah mengikuti latihan dalam 2 hari terakhir bersama dengan tim senior kita, dan dia bertekad untuk membawa Indonesia memenangkan laga menghadapi Burundi pada Sabtu nanti. Bukan cuma pertandingan pertama, tapi 2 kemenangan harus dilewati oleh tim nasional Indonesia. Ya, seperti ketika dalam FIFA Match Day terakhir itu menghadapi Curaçao pada September tahun lalu, itu kita bermain 2 kali dan kita menyelesaikan laga itu dengan baik, 2 kali menang melawan Curaçao yang secara peringkat sebenarnya Curaçao itu lebih bagus ya dibandingkan dengan Burundi. Tapi ketika itu menang, dia sangat senang juga walaupun dia belum bermain ketika itu. Masih Elkan Bagot dan kawan-kawan yang bermain. Tapi dia berharap bahwa apa yang dilakukan oleh timnas ketika itu dan saat ini ketika dia sudah dinaturalisasi, itu bisa terulang lagi di saat menghadapi FIFA Match Day lawan Burundi. Nah, Jordi ini sudah merasakan penampilan dia bersama dengan tim nasional kita itu di Piala AFF. Jadi bermain di sana, walaupun tidak ada Elkan, tetapi dia tampil oke. Ya, di garis belakang bagus, ada Fakhrudin di sana, dan dia memuji pemain-pemain Indonesia, terutama bagaimana anak-anak muda kita yang selalu bermain dengan sangat baik, ya, termotivasi dalam setiap pertandingan. Karena waktu di Piala AFF kan dia tidak bermain ketika lawan Filipina. Ya. Lawan Filipina kita menang dengan 2-1 saat itu, dia ada akumulasi dan tidak bermain. Dan dia tampil bagus juga ketika melawan Vietnam. Sayang melawan Vietnam kita gagal, tapi dia cukup bermain dengan sangat baik. Dan dia ingin saat menghadapi Burundi, semua pemain akan fokus, konsentrasi agar bisa mendapatkan hasil positif kemenangan. Nah, itu makanya dia berharap bahwa semua pemain itu harus tenang di lapangan. Ya. Enjoy menikmati permainan ini, tidak boleh tegang. Dan semua harus punya mental yang bagus. Percaya diri oke, bagus, tetapi tidak boleh berlebihan tentunya. Tapi tetap ini butuh. Kita harus optimis di dalam menghadapi setiap pertandingan, termasuk menghadapi Burundi ini. Nah, di jantung pertahanan, Jordi belum tahu siapa yang akan dipasangkan dengan dia. Dan menurut saya kira dia pantas untuk bisa bermain sebagai pemain utama dan dia tidak mungkin ya bagi STY untuk mencadangkan. Ya, tapi kan STY sebagai pelatih bisa saja, tapi menurut saya ya, dia akan bermain utama sebagai pemain utama di garis belakang karena butuh seorang Jordi ini menghadapi tim Afrika yang punya karakter permainan yang sangat kuat dalam fisik, ya, benturan-benturan yang sangat kuat, mereka juga sangat cepat, dan Jordi tahu ini. Jordi banyak pengalaman dia berhadapan dengan pemain-pemain Afrika, ya. Ketika dia bermain di Liga Premier Inggris ya, bersama dengan Swansea di sana, ya dia tahu bagaimana cara pemain-pemain Afrika ini. Ketika di La Liga juga dia pernah berhadapan ya. Ya, banyak kali berhadapan dengan pemain-pemain dengan style atau karakter Afrika. Makanya kan dia mengingatkan kepada seluruh teman-teman nih di tim nasional kita untuk tetap fokus. Tidak boleh menganggap enteng dan harus bermain dengan tenang. Nah, menariknya kita butuh pemain seperti Jordi ini di belakang karena dia punya ketenangan yang luar biasa. Seorang pemain belakang memang tidak boleh panik. Ketika menghadapi serbuan lawan, ya, tekanan yang luar biasa yang datang secara bergelombang, misalnya ini dalam pertandingan melawan Burundi, butuh pemain-pemain yang tenang. Nah, ini sosok ini bagus sekali. Dia menjadi pemimpin di garis belakang, memberikan ketenangan kepada pemain lain. Kalau panik ini sulit. Bukan tidak mungkin akan bobol. Karena Jordi berharap bahwa gawang Nadeo itu tidak akan bobol. Dengan siapapun dia dipasangkan. Ini kan tekad dari dia. Ini luar biasa. Kalaupun bobol dan kita bisa memenangkan pertandingan, ya itu
lain. Kita boleh bobol tapi kita bisa memenangkan pertandingan. Tujuan dia adalah mengawal lini belakang sebaik mungkin dan membawa tim Indonesia ini untuk terus menang melawan Burundi. Semoga pemain-pemain juga punya tekad yang sama memang, dan itu yang diharapkan untuk bermain lawan Burundi. Nah, di belakang dia berharap dia tidak tahu ya siapa yang akan dimainkan dengan, apakah Elkan Bagot ya langsung dimainkan kalau bermain dengan 2 back, dengan kalau bermain dengan 4 flat di belakang, atau bermain dengan 3 back ada Fakhrudin atau Rizky Ridho yang akan ditempatkan di sana, jadi bertiga. Ya, saya juga mau bahwa dia sama Elkan langsung dimainkan secara bersamaan, kan kita ingin melihat dua pemain dengan visi bermain bola sangat baik dan sangat tenang. Elkan juga itu pemain yang tenang, makanya Jordi ini senang dengan keberadaan Elkan. Dia tahu ini pemain muda yang bagus, ya, di belakang juga tidak panik menghadapi lawan. Jadi kalau mereka berdua berada di lapangan, ya di belakang bahu-membahu ini sangat kuat, memotong bola-bola atas. Ketika lawan melakukan crossing-crossing dengan bola-bola udara, mereka sangat kuat karena punya tinggi badan yang bagus, sehingga mereka bisa unggul di dalam pertarungan bola-bola atas. Nah, kemudian bagaimana juga mereka bisa mengalirkan bola dengan sangat baik. Nah, itu kan butuh ketenangan, visi bermain yang sangat bagus. Dan dia melihat bahwa Irhan seorang pemain belakang masih muda dengan potensi yang luar biasa. Ya, termasuk pemain-pemain Indonesia lainnya. Dia mau menguji penampilan pemain-pemain Indonesia lainnya. Mau Rizky Ridho di sana, atau pemain yang lebih senior dengan Fakhrudin. Nah, saya ingin melihat memang duet antara Jordi dan Elkan ini. Ya, kita akan tunggu untuk bagaimana mereka bisa bermain dengan sangat baik, dan ketenangan ini yang kita perlukan. Kalaupun bermain misalnya STY mau dengan 3 back, ya itu Jordi mengatakan semua terserah, tergantung kepada seorang pelatih yang melihat ini dengan formasi apa yang dia inginkan. Ya, mau main dengan 2 back sejajar atau bermain dengan 3 back, itu urusan dari Sintayong. Tugas dia di lapangan adalah bermain fokus, menjalankan instruksi dari pelatih, dan mengawal, mengamankan garis pertahanan dengan sebaik mungkin agar tidak bobol, sehingga mereka bisa mengalami kekalahan. Makanya dia bilang dia akan fight habis-habisan, minta dukungan yang luar biasa dari masyarakat sepak bola Indonesia. Dan dia juga berharap ingin memberikan suatu tontonan yang menarik tentunya. Mereka bermain dengan starting 11 terbaik yang diinginkan oleh pelatih, dan di lapangan mereka menjalankan dengan bagus untuk bisa meraih hasil positif, kemenangan, sehingga ada kenikmatan buat para pendukung tim nasional Indonesia untuk bisa menyaksikan, ya, baik di Jabodetabek atau di luar Jabodetabek, atau di luar Jakarta, Bekasi, di mana semua akan menyaksikan lewat televisi. Ya, tentunya harus ada permainan-permainan yang terbaik, sehingga ada kepuasan dari pencinta sepak bola yang sangat fanatik untuk tim nasional ini. Dan saya sangat meyakini, ya, dengan datangnya, dengan hadirnya seorang Jordi, bahwa lini belakang kita ini aman, ya, untuk menghadapi Saido Berahino dan kawan-kawan yang ada di Burundi. Karena kan saya sudah bilang kemarin, Burundi ini ya tidak boleh dianggap remeh, dan mereka bertekad untuk mengalahkan kita. Tetapi kita punya kekuatan. Ya, kalau bisa melihat kita bermain dengan Curaçao sangat bagus, apalagi sekarang sudah ketambahan ada Jordi di dalam, tentunya akan jauh lebih bagus garis belakang kita dengan duet dengan Elkan, ya. Karena dua-dua ini kan produk dari Inggris kan. Dia pernah bermain di Inggris, dan Elkan sekarang sementara dengan di Inggris, ya, di Cheltenham, ya. Dan kemudian di garis tengah dia juga berharap harus tampil dengan baik. Ada Mark Locke, Rahmat Irianto, atau Ricky Kambuaya, ya. Ada Vano Lillipali juga yang ada di sana. Tapi dia berharap memang kombinasi dengan Mark Locke akan semakin berjalan dengan bagus. Kalau dia dengan Elkan bermain, kemudian ada Mark Locke di depan sebagai gelandang yang lebih bertahan, bermain box to box, ini kan menarik. Karena Locke juga kan pemain yang naturalisasi, tapi apapun itu sudah menjadi warga negara Indonesia, ya, punya hak yang sama. Tapi kita akan lihat pergerakan mereka bertiga yang sama-sama punya visi bermain bola yang sangat baik untuk tim nasional. Di antara Jordi, Elkan, dan Mark Locke, ini segitiga yang sangat bagus, ya, untuk bisa menahan laju serangan dari lawan, laju serangan permainan dari Burundi. Ketika Burundi bisa menekan, mereka bertiga lah yang menjadi poros kekuatan dari sektor tengah. Lain halnya kalau masuk dari sisi flank, dari sisi pinggir lapangan, tentunya di sana kan ada Asnawi di kanan dan Pratama Arhan yang ada di kiri kalau dimainkan lebih awal. Tapi kalau dari tengah ini akan menjadi kesulitan bagi Burundi untuk menghadapi Jordi, menghadapi Elkan, dan menghadapi Mark Locke yang sangat
kuat. Nah, itu saya bilang tadi, mereka untungnya kita punya pemain seperti mereka karena mereka punya ketenangan, ya visi bermain yang luar biasa di lapangan. Memang sayang tidak hadirnya Sandi ya untuk kita lihat debut dia di tim nasional di bek kanan karena masih cedera, dan juga dengan keterlambatan pengurusan perpindahan federasi oleh PSSI yang telat ya, dalam waktu rentang 2 bulan tidak mampu menghadirkan Sain Patinama, padahal dia sudah ada mengambil sumpah, sudah siap bermain dalam kondisi yang bugar. Kalau dia ada, dia akan bermain di posisi kiri, akan menjadi suatu kelengkapan di garis belakang kita. Pertahanan sangat kuat, Sandi, Sain, Elkan, dan juga dengan Jordi dibantu dengan gelandang bertahan Klok. Ini bagus sekali, dan ini menjadi modal kuat buat kita untuk menatap ke depan menghadapi Piala Asia putaran final di Qatar nantinya. Kalau mereka memang semua sudah siap, itu di 2024 Januari kita akan berangkat dengan komposisi pemain ini, atau paling tidak kita bisa menyaksikan mereka pada FIFA Matchday berikut yang melawan Palestina pada tanggal 14 Juni yang akan datang, karena ada FIFA Matchday yang dinantikan sepanjang tahun ini di Juni dan juga di September setelah Maret ini. Nah, di Juni itu ada 2 pertandingan. Setelah Palestina kita belum tahu pertandingan kedua dengan siapa, walaupun terdengar ada isu-isu ada Argentina di sana, tapi yang pasti sudah lawan yang adalah Palestina. Kita berharap Sain hadir dan Sandi juga ikut, sehingga kelengkapan di garis belakang ini kuat untuk kita uji ketangguhan barisan belakang kita untuk bisa mempertahankan agar gawang kita tidak bobol. Oke, kita tunggu nantinya Jordi Amat bertarung melawan Burundi dan menjadi seorang pemimpin di belakang yang bersama dengan Elkan Bagot dan juga siapapun, apakah Fahrudin atau Rizky Ridho, tapi yang pasti dia akan tampil lebih awal dan tentunya akan memberikan kenyamanan kepada Nadeo sebagai penjaga gawang. Sampai di sini kita tunggu pembahasan berikutnya pada besok hari menjelang laga menghadapi Burundi. Saya ingatkan kepada Anda untuk tetap mengikuti karena ini terakhir, besok kita akan undi pemenang untuk kuis yang diberikan oleh Ardiles. Siapa pelari yang di-endorse, pelari putra yang di-endorse oleh Ardiles. Gampang, Anda tinggal cari di Google atau di Instagram Ardiles Running. Anda bisa melihat namanya, dan nantinya pemenang-pemenang ini akan diundi untuk bisa mendapatkan sepatu seperti ini, sepatu-sepatu keren ya. Setiap minggu itu ada satu sepatu yang akan diberikan oleh Ardiles kepada teman-teman semua. Nah, kita akan undi dan pemenangnya kita kirim ke Ardiles. Biar Ardiles yang kirim ke rumah Anda. Ya, untuk Anda tinggal menyebutkan alamat tentunya kalau pemenang Anda berhasil dan nomor sepatu Anda. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.